Baik, M berapa nih, Dik? M juga. 7 ya. M7 ya. Ini kita bahas tentang logaritma ya. Ada apa sekarang, Ferry? Berapa sekarang? 19/8/2020. Oke, ini logaritma ini lanjutan dari eksponen ya. Kemarin kamu sudah belajar pertidak sama track ya kan? Sama eksponen. Baik. Logaritma ini lanjutan dari eksponen. Jadi pertama saya mau kasih dulu konsep dasarnya. Konsep dasarnya sebenarnya sebelum ke bentuk umum ya, ini harus sampai sama misalnya. Itu adalah itu hampir sama dengan eksponen. Kalau di eksponen kan, Dik, kemarin kamu sudah belajar dulu. Pertama kamu belajar dulu namanya apa? Jumlahan. Baru dari penjumlahan masuklah yang namanya apa? Perkalian. Kenapa? Kalau nggak tahu kamu penjumlahan, kamu bakal nggak tahu perkalian. Sama dengan eksponen. Ini adalah namanya eksponen atau perpangkatan. Perpangkatan. Itu disebut dengan eksponen ya. Eksponen ya. Jadi penjumlahan dulu kamu pelajari, baru masuk ke perkalian, baru masuk ke perpangkatan. Yang atau disebut dengan eksponen ya. Eksponen. Oke. Bagaimana dengan logaritma? Logaritma hampir sama seperti eksponen. Pertama kamu belajar dulu namanya apa? Namanya adalah pengurangan dulu. Baru masuk ke pembagian. Baru masuk ke logaritma. Mana maksudnya? Kayak lihat nih. Tahukah kamu kenapa 8/4 2? Kenapa 8/4 itu 2? Pasti banyakkan orang kenapa 8/4 itu karena 2 kali 4 8. Memakai kalimat ini. Pasti. Kenapa 8/4 itu? Karena sebenarnya adalah kenapa 8/4 itu 2? Kalau konsep pengurangan itulah pengurangan berapa dengan angka 4 supaya habis dia. Supaya habis berapa kali? 2 kali 4. Itu dasarnya. Itu sebenarnya ilmu dasarnya. Masuk logaritma. Nanti logaritma itulah 28 itu adalah 3 katanya. Nanti menggunakan konsep eksponen. Kenapa 2/3 8 ya menggunakan konsep eksponen. Nah, nanti kalau sebenarnya ya kenapa 3? Karena bagi 2 8/2 atau 2 kali berapa kalau pakai perkalian. Ini bagi saya pakai ya. 2 bagi berapa kali angka 8 itu dibagi 2 supaya habis dia? Dasar. 3 kali. Itu sifat dasar. Itu bentuk umumnya sebenarnya. Ini konsep dasarnya. Cuman yang itulah yang dihilangkan. Yang betul memang ya. Kenapa dihilangkan? Supaya gampang ya. Ini namanya adalah kebalikan. Ini penjumlahan kan kebalikannya apa? Pengurangan. Hanya dulu orang tua kita diajarkan selalu hitam itu lawannya siapa? Di apa? Baik lawannya. Kenapa orang baik? Karena ada orang jahat. Kenapa ada yang orang cantik? Kenapa? Karena ada orang jelek. Ada nggak orang jelek? Sebenarnya nggak ada orang jelek. Semua lihat cantik karena itu tergantung kepada pandangan Anda. Ada teman saya kulitnya brown. Sebenarnya pernah saya ceritakan sini kan? Belum ya? Ada satu kelas saya, dia marga silalai. Kasih marga silalai.
Dia kulitnya lebih gelap dari saya. Jadi katakanlah sama orang udah hampir katakan hitam. Hitam kali sih. Tapi sekarang dia masuk dosen di Uncen. Dia lulus dosen di Uncen dia sekarang. Tahu mana Uncen? Universitas Cendrawasih di Papua, perbatasan ke Papua Nugini lah. Dan foto dia lah yang paling nampak wajahnya saya lihat. Kamu kira? Dan dulu ada teman saya pernah kuliah di negara orang, ada orang Kongo foto kami. Yang menampakkan dia adalah cuma giginya. Kalau nggak ketawa dia nggak nampak dia. Jam 5 sore udah hilang dia. Ya serius. Karena ada cuma giginya yang menampakkan dia aja. Makanya itu apa yang mau saya katakan? Ini kebalikan selalu dibalikan. Nah, apa? Itu ya. Yang kedua ya, masuk kita ke ini yang pertama tadi. Masuk dasarnya kamu. Yang kedua, kamu yang namanya adalah bentuk umumnya ya. Iya. Bentuk umumnya apa? Itu adalah A log B sama dengan C. Nah, saya balikkan juga, saya hubungkan dengan eksponen. Kalau dihubungkan dengan eksponen kawan-kawan, maka A pangkat C itu sama dengan B. Itu kalau dihubungkan dengan eksponen. Kalau dibalikkan, kalau di logaritma A itu adalah sama-sama basis ya. Itu keterangannya ya. Keterangannya di sini saya keterangan. A itu siapa, B itu siapa, C itu siapa. A itu di sini kalau logaritma adalah basis. Atau katakan namanya lah bilangan basis ya, bilangan pokok ya. Atau disebut dengan saya sering nanti menyebut dia adalah basis. Basisnya sama. B itu siapa? Adalah numerusnya atau bloknya. C itu siapa? Adalah konstantanya. Contoh ya, kita kasih contoh sederhana. 2 log 8 itu berapa? Kenapa 3? Bukan eksponen. Karena 2 pangkat 3 itu adalah 8. Tapi nanti kita bisa cari kenapa 28 itu 3 tanpa menggunakan eksponen. Bisa kita cari. Dengan cara mana? Nah, dengan cara yang ketiga. Yang ketiga adalah kita masuk ke sifat-sifatnya. Sifat eksponen. Yang pertama itu adalah untuk ini ciri khususnya ya. Untuk A, B, C, M dan N dan P juga ikut lebih besar daripada 0. Dan mereka itu juga tidak boleh sama dengan 1. A, B, C, M, N dan P itu tidak boleh sama dengan 1. Ini syaratnya dulu. Pokoknya mereka itu harus bilangan positif dan tidak boleh angka 1. Itu syaratnya. Maka berlaku. Yang pertama apa itu adalah A log A itu A log 1 sama dengan 0. Kenapa? Karena masih saya hubungkan dengan eksponen ya. Karena A pangkat 0 berapa? Setiap bilangan berpangkat 0 hasilnya 1 ya. Ini yang pertama. Yang kedua, contoh lah, saya kasih contoh sekaligus ya. Contohnya adalah 2025 log 1 itu berapa? 0. Yang kedua adalah A log A sama dengan 1. Kenapa? Karena sama juga A pangkat 1 sama dengan A. Setiap bilangan berpangkat 1 adalah bilangan sendiri. Setiap bilangan berpangkat 1 adalah bilangan itu sendiri. Saya kasih contoh. Nah nih 2025 log
2025 berapa nih? Satu dong. Itu yang kedua. Yang ketiga teman-teman adalah kalau ada A log B tambah A log C. Lihat sini kawan-kawan. Basisnya sama basis ya. Tapi numerusnya berbeda. Tapi situasi penjumlahan. Maka sama dengan A log B kali numerusnya dikalikan. Untuk mempermudah saya kasih contoh. Untuk memahaminya satu-satu ya. Contohnya ya, misal nih. Masih saya kesini dikit, kan? Udah, kalau udah. 2 log 3 tambah 2 log 9. Sama ini. Sama dengan 2 log 3 kali 9 berapa nih? 2 log. Kira-kira kawan-kawan. So, oke, itu yang ketiga. Yang keempat. Sifat yang keempat adalah A log B dikurang A log C sama dengan A log B. Ini situasi kawan-kawan. Situasinya adalah basisnya sama, log yang berbeda, situasi pengurangan. Maka yang terjadi apa? Numerusnya dibagikan. Contoh ya. Dua log 36 dikurang 2 log 18 berapa? 2 log 6 per sama dengan 2 sama dengan 1. yang kelima. Sifat yang kelima ini nanti yang menjawab kenapa 2 log 8 itu 3 tanpa menggunakan sifat eksponen. Yuk, yaitu adalah A log B pangkat M sama dengan M kali A log B. Ini nanti menggunakan sifat yang kelima dan sifat yang kedua sebenarnya. Contoh ya. Contoh. Kenapa 2 log atau berapakah 2 log 8? Seolah kita nggak tahu jawabannya 3. Mari kita cari sama. Oke ya. Berapakah 2 log 8? Jadi kawan-kawan, 2 log 8 itu kenapa 3 adalah begini dia. 2 log 8 itu kan 8 itu kan sama berapa? 2 pangkat 3. Nah, 3-nya maju ke depan. M-nya maju berapa? 3 kali 2. Iya. 2 log 2 siapa? 1. 3 kali 1 berapa? 3. Cocok kira-kira kawan-kawan? Cocok? Oke, itu yang ke-5. Sekarang kita masuk ke yang ke-6. Masih bisa nih? Masih. Oke. Yang ke-6, yuk. Yang ke-6 lanjutan yang ke-5. Yaitu apa nih? Adalah ini. A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N kali A log B. Ini sifat yang ke-6. Masuklah ke contoh ya. Berapakah nilai dari 4 log 8? Berapakah nilai 4 log 8, kawan-kawan? Hah? 3/2 ya, betul. Kenapa? 4 itu siapa itu? 2 pangkat 2 log. Yes. M-nya si 3, ini 2, berarti apa nih? 3/2 kali 2 log 2 sama dengan berapa nih? Kali 1 berapa? Cocok? Itu yang ke-7. Yang ke-6, yang ke-7 sekarang ya. Yang ke-7 teman-teman
Yaitu adalah bahwa A log B sama dengan P log B per P log A sama dengan 1 per B log A. Contoh ya. Contoh. Contoh. Dua log 3 itu sama dengan boleh 5 log 3 per 5 log 2. Ini harus sama. Sama dengan 1/3 log 2. Ini sama. 2 log 3 itu sama dengan 5 log 3 per 5 log 2 sama dengan 1/3 log 2. Itu yang ke-7. Yang ke-8. Atau misalkan ini boleh nggak ini angka yang lain? Boleh. Boleh nggak angka 1000? Boleh, itu serah kepada kamu. P itu adalah angka bebas ya. Ini kan P ini angka bebas. Tapi bebas dalam arti positif, maka sebut itu P. Ya. Contoh yang dulu misalkan, saya ganti. Coba contoh yang lain. Misalkan nih. 5 log 9 itu sama boleh nggak 10 log 9? Boleh. Tapi sini juga 10. 10 log 5 sama nih. 9 log. Ini contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Oke, itu yang ke-7. Yang ke-8. Yang ke-8 kawan-kawan adalah maksudnya bagi sini tadi. Oke. Yang ke-8 itu adalah ini sering muncul lagi. A log B kali B log C sama nih A log C. Dan dikalikan ini kawan, ini sama ini maka tinggal A log C-nya ya. Ini yang ke-8 contoh ya. Contoh adalah yang pertama, misal kan berapakah nilai dari 2 log 5 kali 5 log 16? Prodi sama dengan iya 2 log 16 sama berapa nih Dik? Log berapa 4? Ya kan karena 2 log 2 pangkat 4 masih ke depan. Sayang, oke itu yang ke-8. Yang ke-9 sekarang. Yang ke-9 adalah ini agak unik ini. A pangkat A log B itu sama dengan B. A pangkat A log B sama dengan B. Contoh. Misalnya ya kan. Berapa kali 5 pangkat 25 log 3? Hah? Mana 3? Kan belum sama ini kawan. Belum. Samakan dulu. Berapa? Ini kan sama 5 pangkat, ini kan 5 pangkat 2 log 3 pangkat 1. So, sama dengan 5 pangkat setengah ya. Setengah. Tahu kan setengah kan ini bermain di sini. Seperti mana ya? Seperti ya, nomor 6. Kan setengah ya, setengah kali 5 log 3. Kan harus enggak boleh ada di sini, makanya enggak atas nih. 5 pangkat 5 log 3 pangkat setengah kan habis. Ini berapa nih? 3 pangkat setengah sama dengan itu yang ke-9. Sekarang yang ke-10. Ada 10 sifat ya. Yang ke-10 itu apa? Jika A log B sama dengan C, maka B log A itu adalah 1/C. Contoh ya. Contoh itu adalah misalnya ya, 2 log 8 itu adalah 3. Betul? Jadi kalau 8 log 2 itu siapa? 1/3. Coba tes. Saya nggak percaya 8 log 2 itu 1/3. Coba kita uji. 8 log 3 itu kenapa 1/3? Ini dia. Berarti ini kan sama dengan 2 pangkat 3 log 2 pangkat 1. Berapa nih? Ini 1/3 kali 2 sama apa nih? 1/3 kali sama dengan 1/3. Betul kira-kira kawan-kawan? Betul? Berarti sama konsepnya. Ngapain kau cari ini ada sifat? Jelas kira-kira kawan-kawan? Jelas sampai sini paham kira-kira?
Maka terbukti bahwa A log B sama dengan C, maka belok apa? Seperti. Jelas kayak kira kawan-kawan? Nas, ada pertanyaan? Tindakan dulu.